Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah minggu pagi ini. Bertepatan dengan minggu UEM, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Kita bersama-sama akan mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai Kejadian pasal 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku,
Tiba saatnya kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa atas setiap kesalahan kita, sekaligus kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Kami mengakui bahwa kami ini adalah umat-Mu yang selalu Kau kasihi, tapi kami belum bisa mewujudkan kasih-Mu ini dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami, supaya kami mendapatkan pengampunan dosa dari Engkau, dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, bahkan kami layak untuk merenungkan, membaca firman-Mu dan merenungkannya di pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertepatan dengan kita merayakan Minggu UEM. Kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan kepada tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Dan secara khusus di ayat yang ke-26 kita akan merenungkannya, ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita secara khusus merenungkan di teks ini yang sering kita dengar. Ini adalah Minggu UEM, ya, kita bersama-sama merayakan Minggu UEM di bulan Juni ini, jadi mengambil salah satu minggu. Dan kalau kita melihat teks yang sudah kita baca tadi, kita cermati bersama, saya mempunyai satu cerita seorang perempuan muda, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia merasa ketakutan seolah-olah jati dirinya ini hilang, jati dirinya ini lenyap, ketika dia melihat di wajahnya itu muncul bercak. Lalu karena merasa harga dirinya hilang, kemudian dia selalu menutupi bercak di dalam wajahnya itu dengan bedak yang sangat tebal, sehingga bercak itu tidak kelihatan lagi. Padahal sebenarnya bercak-bercak itu sebenarnya adalah kelainan kulit yang ada di wajahnya yang bernama vitiligo, yaitu sebenarnya itu kehilangan pigmen yang
kemudian bisa menghasilkan warna yang berbeda di wajahnya itu. Dan setiap kali perempuan muda ini berkaca, kemudian mau pergi, mau melakukan aktivitasnya di luar, selalu merasa tidak percaya diri sehingga dia harus menutupi bercak itu dengan bedak yang tebal itu. Dan tidak terlihatlah bercak-bercak itu. Lalu suatu saat, di satu waktu dia berdoa, dia merenung, lalu dia bertanya kepada dirinya sendiri, sampai kapan saya harus seperti ini, menutupi bercak yang ada di wajah saya? Dan mengapa saya harus menyembunyikan itu? Memang dia tidak percaya diri ketika dia tampil tanpa memakai atau tanpa memakai bedak ya, tanpa menutupi bercak itu. Lalu dia bertanya kepada dirinya sendiri, sampai kapan saya harus begini? Sampai kapan saya harus menyembunyikan ini? Lalu dia berdoa dan dia hanya percaya bahwa ketika dia tergantung kepada Allah, dia percaya bahwa Allah membuka hatinya dan pikirannya, maka pada saat itulah dia ternyata bisa percaya diri tanpa harus menutupi bercak itu dengan bedak. Dan betul Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya suatu ketika dia tampil kemanapun, ketika keluar dia beraktivitas, dia menampilkan wajahnya yang tidak ditutup-tutupi itu tadi. Jadi dengan bercak-bercak itu dia percaya diri. Walaupun ada orang yang mengatakan hal-hal atau dengan perkataan-perkataan yang mungkin mengenakan atau tidak mengenakan, dia terima itu karena apa? Ternyata dia sudah mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan untuk menghadapi itu semua. Dan dia menyadari bahwa inilah aku, inilah kekuranganku, tapi aku punya kelebihan. Dan ternyata akhirnya dia ini karena menjadi salah satu pengidap vitiligo itu tadi ya. Kemudian dia dipanggil menjadi model iklan di salah satu merek kosmetik yang berskala global. Kemudian dia mendapatkan sanjungan, mendapatkan penghargaan yang luar biasa karena itu semua. Lalu kemudian dia diwawancarai dan dia ditanya, apa sebenarnya yang membuat kamu bisa percaya diri seperti itu? Lalu dia mengatakan, hidup saya, diri saya ini adalah anugerah diberikan oleh Tuhan untuk saya. Dan yang bisa menyemangati saya untuk mempunyai kepercayaan diri, saya menerima kekurangan saya ini adalah karena iman saya. Jadi kekuatan saya yang muncul dari Tuhan itulah yang kemudian memberanikan diri saya untuk tampil seperti diri saya dengan kekurangan saya. Tapi saya punya kelebihan bahwa sebenarnya hidup itu adalah anugerah dan saya itu di hadapan Tuhan adalah berharga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini menggambarkan atau menunjukkan kita tentang diri kita manusia yang sebenarnya kita itu juga diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Jadi manusia itu sangat berharga ya di hadapan Allah karena diciptakan segambar dan serupa itu. Kalau kita melihat di Kejadian pasal 1 seluruhnya, penciptaan hari pertama sampai ke-6, hari pertama sampai ke-5 itu runtut. Allah menciptakan di hari pertama, kedua, dan seterusnya ya, itu sangat runtut, sangat baik gitu ya. Dan di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Itu adalah puncak dari seluruh ciptaan Allah itu sendiri, yaitu manusia itu sendiri. Jadi manusia itu adalah puncak dari seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu manusia diciptakan segambar dan serupa. Kalau kita melihat kata segambar dan serupa dengan Allah, itu sebenarnya apa yang dimaksud? Ya. Ini kalau kita melihat bahwa sebenarnya manusia itu memiliki keserupaan moral dengan Allah.
Dia waktu manusia diciptakan pertama kali dia tidak berdosa sebelum dia jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa itu. Manusia itu kudus diciptakan, punya hikmat, punya hati yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, punya kehendak untuk melakukan sesuatu yang benar. Itu pada awalnya manusia diciptakan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika Adam dan Hawa akhirnya jatuh di dalam dosa dan kemudian membuat semua manusia itu jatuh ke dalam dosa, itulah ada kecemaran. Ya. Jadi keserupaan moral manusia dengan Allah itu tercemar. Dan tercemarnya itu hanya bisa diperbaiki ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus yang sudah disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kesegambaran kita itu sebenarnya kesegambaran yang punya moral yang baik, punya kehendak yang baik, punya kebutuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kesegambaran itu juga terlihat dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu secara alamiah diciptakan sebagai makhluk yang punya kepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, juga punya kuasa untuk memilih. Maka ketika manusia Adam dan Hawa itu sebenarnya diminta oleh Allah, jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah itu, buah yang pengetahuan yang baik dan jahat itu. Sebenarnya mereka pun bisa memilih untuk tidak mengikuti apa yang dikatakan iblis, tetapi ternyata mereka mengikuti apa yang dikatakan iblis dan akhirnya jatuhlah dia di dalam dosa. Jadi punya kuasa untuk memilih yang baik dan benar. Dan yang ketiga, sampai batas tertentu sebenarnya manusia laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah segambar dengan serupa itu tergambar di dalam diri Yesus, yang Allah yang mewujud di dalam diri Yesus Kristus ketika datang ke dunia itu. Jadi ada memang kesegambaran itu membawa manusia itu pasti ada hal-hal baik yang bisa dilakukan. Ada rasa, ada hati nurani, ada perasaan, ada keinginan, ya, ada kuasa untuk memilih yang baik menjadi pilihan hidupnya. Selain memang ada gitu ya, karena sudah jatuh di dalam dosa, ada keinginan-keinginan daging ya, yang di luar kesegambaran kita itu kemudian membawa manusia itu sering jatuh di dalam dosa. Karena keinginan, karena kesegambaran ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya ketika manusia melihat ada kenyataan realitas hidup manusia, yang ternyata banyak manusia yang tidak berdaya, manusia yang punya persoalan hidup, manusia yang hidup di dalam keterlantaran. Pasti atau tentunya setiap manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu punya perasaan yang sama, karena manusia yang sama, karena rasa kemanusiaan yang sama itu. Apa? Pasti rasa ingin menolong, rasa ingin berbagi, rasa ingin membantu. Karena rasa itu seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita, oleh Allah kita. Yesus Kristus juga selalu berbelas kasih kepada umatnya ketika dia melihat penderitaan, melihat masalah-masalah yang ada di tengah-tengah dunia, atau ketika dia melihat manusia yang dikunjungi, yang dilihat ketika dia selalu berjalan berkeliling ke desa dan ke kota untuk membantu mereka. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia yang ada di dunia ini pasti pun akan punya rasa seperti itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, karena minggu ini adalah minggu UEM, gereja-gereja yang tergabung di dalam persekutuan United Evangelical Mission, persekutuan gereja-gereja di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Jerman, yang mempunyai kesatuan hati untuk bersama-sama melihat persoalan manusia secara mendunia, gitu ya. Maka itu bergandengan tangan untuk bisa berbelas kasih bersama, menolong dan membantu mereka. Justru itu karena kesegambaran kita dengan Allah. Dan itulah sebenarnya
yang menjadi action bersama, gerakan bersama bagi gereja-gereja anggota UM itu. Untuk apa? Untuk kembali membangkitkan mereka rasa percaya diri, seperti halnya ilustrasi yang di awal tadi. Kadang-kadang manusia ketika menyadari bahwa dirinya lebih punya banyak kekurangan, kepercayaan diri itu hilang. Padahal ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, harusnya kepercayaan diri di dalam diri manusia itu lebih kuat. Tetapi tidak ternyata. Ketika manusia punya banyak persoalan bertubi-tubi di dalam kehidupan, kadang-kadang kepercayaan diri itu hilang. Bukan hanya kepercayaan diri, tapi pengharapan kita kepada Allah itu kadang-kadang hilang. Oleh karena itu, gereja-gereja UEM yang tergabung di dalam UEM bersatu hati untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri, untuk membangkitkan lagi pengharapan orang-orang manusia yang mereka ada di dalam kekurangan. Dan kita bisa melihat berbagai program yang ada di UEM. Misalnya mereka memperhatikan anak-anak disability, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Termasuk juga yang ada di jemaat kita. Di jemaat-jemaat yang lain juga ada. Bukan hanya itu, tetapi ketika ada jemaat-jemaat yang secara perekonomiannya kurang, tidak punya mata pencaharian, kemudian dibantu, diberi dukungan untuk punya modal, untuk punya usaha, dan sebagainya. Itu yang terjadi di GKJTU, tetapi berbeda ketika nanti ada di gereja-gereja anggota yang lain. Misalnya, kalau di UCCP ya, di gereja di Filipina di sana, pada saat itu saya bersama beberapa teman juga hadir, dan ternyata yang menjadi konsentrasi action mereka, pelayanan mereka memperhatikan anak-anak jalanan. Jadi mereka memberi makan, memberi biaya pendidikan kepada anak-anak jalanan. Bukan hanya itu, tetapi juga memberi skill, keterampilan pekerjaan, dan juga modal usaha, berwirausaha kepada perempuan-perempuan yang mereka adalah pekerjaannya sebagai PSK. Karena orang-orang tersebut, anak-anak tersebutlah yang kemudian ada di sekitar gereja-gereja di Filipina. Belum juga yang ada di benua Afrika, belum juga ada yang ada di Jerman dan di Asia yang lain. Jadi bagaimanakah persoalan yang ada di sekitar gereja, itulah yang kemudian harus diperhatikan. Dan itulah sebenarnya semangat kita untuk membangkitkan kembali bahwa kita ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya liturgi tahun ini disusun oleh salah satu gereja anggota UM yang ada di Indonesia, yaitu GBKP, Gereja Karo Batak Protestan. Jadi ternyata Gereja Karo Batak Protestan ini saat ini juga punya pergumulan ya. Jadi pergumulan gereja ini bagaimana dia bisa hadir, membantu, menolong gitu ya, orang-orang yang terkena bencana Sinabung itu ya, Gunung Sinabung itu. Jadi ternyata bencana itu membawa banyak korban secara psikis dan psikologis. Oleh karena itu mereka punya PR dan mereka mau mendampingi korban-korban ini, mereka yang masih punya kebutuhan untuk membangkitkan kembali pengharapan mereka, semangat hidup mereka, dan mereka minta gereja-gereja anggota UM mendukung di dalam doa supaya GBKP ini bisa menjadi terang untuk kehidupan orang-orang yang terkena dampak bencana Sinabung ini. Begitu juga untuk kita Bapak, Ibu, dan Saudara, jika ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, keseharian kita pun secara pribadi, marilah kita mencoba melihat diri bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah segambar dan serupa, berharga di hadapan Allah. Kalau berharga di hadapan Allah, segambar di hadapan Allah, segambar dengan Allah, itu apa yang kita lakukan ya hendaknya kita mau dan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita, karya kerja dan pelayanan kita sebagai persembahan yang hidup. Seperti yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan semangat Minggu UEM ini kiranya menjadi semangat kita
untuk berbelas kasih kepada yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kiranya kami bersama-sama sebagai umat-Mu dan sebagai anak-Mu, kami semakin menyadari diri kami bahwa kami ini adalah manusia yang sudah Kau ciptakan sungguh amat baik, diciptakan segambar dengan Allah. Maka kami terus mencoba menghayati itu semua dan mensyukuri itu semua, supaya kami terus memiliki kepercayaan diri dan pengharapan yang tinggi dalam hidup kami, bahwa Engkaulah Allah yang selalu mengasihi kami, supaya kami pun bisa mewujudkan apa yang ada di dalam diri kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan, untuk kami bisa memperhatikan orang-orang di sekeliling kami. Ketika ada di antara kami yang mereka membutuhkan sentuhan pertolongan dan bantuan kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang senantiasa menggerakkan hati nurani, perasaan, pikiran kami, juga kesadaran diri kami bahwa sesama manusia di hadapan Tuhan itu adalah sesama manusia yang bisa saling memikul beban, bisa saling menguatkan dan mendoakan, bisa saling membangkitkan kepercayaan diri dan pengharapan. Dan itulah yang sudah Kau ingatkan kepada kami pada saat ini. Dan biarlah kami di dalam kehidupan keseharian kami pun, kami semakin mensyukuri akan hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu UEM ini kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kaum muda dengan judul Dengan Apakah Kubalas.
Terima kasih atas persembahan pujian dari pemuda, dan pujian ini kiranya menjadikan kita untuk bersemangat untuk memuji Tuhan sebagai tanggapan dari pujian dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan. Kita akan memuji nama Tuhan. Pujian ini sering dinyanyikan oleh gereja-gereja anggota UEM ketika punya program bersama. Dan pujian ini atau lagu ini mempunyai berbagai bahasa, ya, ditranslate berbagai bahasa, dan saat ini kita akan menyanyikan dalam 3 bahasa, South Africa, Inggris, dan Indonesia. Judulnya adalah Mas Siti. Amen siya kudu misa. Amen siya kudu misa. Amen bawo. Amen bawo. Amen siya kudu misa. Amen, we praise your name, O God. Amen, we praise your name, O God. Amen, 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 we praise your name, O God. Amin, pujilah Tuhanmu. Amin, pujilah Tuhanmu. Amin, 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 pujilah Tuhanmu. Baik, tiba saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama berdoa terkhusus untuk persekutuan gereja-gereja UEM sedunia dan Asia, sebagai tubuh dan keluarga Kristus, agar kami bisa tetap berdiri teguh di dalam komitmen kami bersama untuk melaksanakan misi Tuhan di muka bumi ini, sehingga gereja-gereja anggota UEM ini bisa terpelihara di dalam hidup dan bisa berdiri teguh dan bisa menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di mana gereja itu berada. Secara khusus kami juga berdoa bagi GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, yang saat ini terus masih bergumul di dalam mengayomi masyarakat yang bergumul dengan dampak erupsi Sinabung. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan kepada GBKP untuk bisa hadir dan menjadi berkat bagi mereka. Begitu juga gereja-gereja yang lain, di tengah-tengah persoalan yang ada di mana gereja itu berada. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, menyertai, dan menolong. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara, pemimpin gereja, dan masyarakat. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan supaya bisa bersatu hati dalam mencegah penyebaran COVID-19, supaya gereja-gereja ini juga bisa terus mengupayakan untuk bisa menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi setiap pasien yang sudah terkena virus corona. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan penyembuhan, perawatan yang terbaik. Begitu juga bagi orang yang ada di dalam pemantauan, pasien di dalam pemantauan, Tuhan juga campur tangan dan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka semua. Kami berdoa juga bagi para tenaga medis yang mereka sudah berkorban banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka untuk merawat, mengobati, mendampingi para pasien. Dan mungkin juga mereka harus juga kekurangan semangat kadangkala karena berbagai macam kesulitan yang ditemui, yang terjadi ketika mereka di dalam pelayanan mereka dan perawatan mereka. Kami mohon Tuhan senantiasa menumbuhkan pengharapan di dalam diri mereka. Tuhan juga menamai mereka dengan perlengkapan-perlengkapan yang
cukup, bahkan perlengkapan yang tidak bisa dibayar dengan apapun adalah perlengkapan yang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Karena melalui merekalah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Namun atas kehendak Tuhanlah jika ada korban yang meninggal dan masih terus ada kesulitan di lapangan untuk memakamkannya, kiranya Tuhan juga senantiasa campur tangan bagi para penggali kubur, bagi para sopir, driver, ambulans, dan semua pelayan-pelayan yang mereka juga ikut andil untuk melakukan semua pelayanan terhadap korban-korban virus ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa campur tangan, memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan juga seluruh warga negara Indonesia ini ya Tuhan, supaya kami juga bisa terus menjaga kekuatan tubuh, imun tubuh kami, ketahanan tubuh kami dengan menjaga jarak kontak fisik kami, jarak kontak sosial kami, menjaga kebersihan dalam kehidupan kami, dan mendisiplin diri kami untuk terus memakai masker ketika kami juga menghadiri atau keluar rumah, dan terus mencuci tangan ketika kami juga selesai atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kontak sosial atau ketika kami berhubungan dengan yang lain. Kiranya itu juga yang menjadi semangat hidup kami pada saat ini, terutama manusia yang hidup di bumi ini dan terkhusus adalah yang ada di Indonesia ini. Supaya melalui semua itu kami juga bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, terutama di Indonesia ini. Dan biarlah kami juga melalui kedisiplinan diri kami, juga kami siap untuk masuk di dalam kehidupan baru. Jika nanti kehidupan normal itu memang sudah kami jalani dimanapun, di wilayah manapun, kami pun sudah bisa membawa diri kami, karena memang kami adalah orang-orang yang siap atau manusia yang siap untuk mendisiplin diri kami supaya kami tetap kuat dan sehat untuk menghadapi semua virus ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya jemaat-Mu selalu Engkau pelihara di dalam kehidupan pada saat ini, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu terus melimpah. Inilah doa kami, dan kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan syafaat kami. Kiranya melalui syafaat ini kami terus menjadi pendoa-pendoa syafaat di dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing, di setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan seperti biasa persembahan itu kita masukkan di dalam amplop putih, kemudian kita akan menulis di amplop putih itu persembahan ibadah hari ini, kemudian di bulan Juni terakhir, di akhir bulan Juni ini kita bisa masukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Ada firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 1 yang menghantar kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Itu
Dan kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa sekaligus menutup ibadah kita ini dengan doa yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang kami wujudkan di dalam persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini melalui pelayanan yang kami lakukan. Berkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Begitu juga bagi jemaat yang belum bisa memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan jemaat-Mu satu persatu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami terus menaruhkan pengharapan kami dan pemeliharaan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami juga menyerahkan majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan. Dan saat ini kami juga memohon supaya kami mendapatkan kekuatan roh dari Tuhan untuk bukan hanya mempersembahkan materi uang kami, tetapi juga bisa mempersembahkan hidup kami, pelayanan kami, dan tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kami senantiasa mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan, terutama ketika kami menjalani proses kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami masih punya Engkau, Allah kami yang senantiasa menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang terus Engkau berkati, yang terus Engkau pelihara. Itulah yang menjadi harapan besar kami. Dan kami mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengakhiri doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mundur dari ibadah ini. Saya undang jemaat untuk berdiri dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 bait 1. Tuhan pimpin anak-Mu. Tersesat akan jauhlah setia.